Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5, nama saya Ica Udina Veronica dengan NIM 520181033. Liesan Rioniko Mahendra 520180005. Sandi Cahya Purnomo 520181037. Sejarah kriya. Sejak zaman prasejarah, benda karya seni rupa kriya sudah ada dan dibuat dengan teknik pengerjaan yang paling sederhana. Berbagai media yang digunakan menghasilkan berbagai jenis hasil kriya. Media yang digunakan antara lain kayu, logam, tanah liat, kulit, dan lain-lain. Hasil karya kriya dibuat untuk kepentingan dan fungsi dalam kehidupan. Contohnya kapak genggam yang dibuat dari batu. Batu digunakan sebagai alat bercocok tanam. Setelah itu, mereka membuat benda-benda kriya lainnya untuk keperluan sehari-hari. Pembuatan benda-benda kriya mengalami perkembangan meskipun masih sederhana. Selain benda tersebut, ada pula alat-alat dari batu berupa kapak yang sudah halus pembuatannya. Pembangunan rumah-rumah yang terbuat dari bahan kayu dan bambu dengan teknik pertukangan juga mulai dikuasai. Kepandaian menguasai kerajinan seperti ini dipelihara secara turun-temurun atau menjadi tradisi seperti kepandaian mengukir, menganyam, menenun, dan membentuk. Seni kriya di Indonesia sendiri terdapat pada bangunan percandian, bangunan rumah adat, istana raja, rumah tinggal bangsawan dan penduduk, perabot mebel, dan berbagai unsur interior utilitas umum lainnya. Di bidang aksesoris terdapat pada perangkat busana tari, perangkat upacara keagamaan, perangkat musik tradisi, mainan anak-anak, dan benda cenderamata, dan masih banyak lainnya. Permasalahan yang dihadapi pada perjalanan kriya di Indonesia. Permasalahan di Indonesia saat ini yaitu adanya globalisasi. Karena pada era teknologi dan komunikasi yang sangat canggih dan modern ini, masyarakat dihadapkan kepada banyaknya alternatif sebagai pilihan, baik dalam menentukan kualitas maupun selera. Hal ini sangat memungkinkan keberadaan dan eksistensi kriya dapat dipandang dengan sebelah mata oleh masyarakat, jika dibandingkan dengan kriya modern yang merupakan imbas dari budaya pop. Eksistensi produk kriya Indonesia tidak lepas dari fungsi ganda kriya dalam kehidupan. Selain menawarkan estetika, seni kriya juga tetap memiliki fungsi sebagai benda terapan. Berbekal dua manfaat tersebut, produk kriya Indonesia selalu dilirik banyak konsumen. Namun kini pengaruh globalisasi dapat menimbulkan masalah terhadap eksistensi kriya yang berdampak pada eksistensi kebudayaan daerah. Salah satunya terjadi penurunan rasa cinta terhadap kebudayaan yang merupakan jati diri suatu bangsa. Erosi nilai-nilai budaya, terjadinya alkulturasi budaya yang berkembang menjadi budaya massa. Untuk menghadapi hal tersebut, ada beberapa alternatif untuk mengatasinya, yaitu meningkatkan sumber daya manusia. Para desainer dan seniman Indonesia untuk membuat sebuah konsep kriya yang lebih kreatif lagi dan tentunya mencerminkan bangsa Indonesia dalam keragaman etnik, suku, budaya, dan religi. Contoh implementasi kriya. Salah satu contoh produk kriya Indonesia yang karyanya bisa diterima oleh publik bahkan bisa unjuk diri di kancah internasional yaitu Kanagut, milik Sancaya Rini. Label ini menawarkan produk fashion dari batik tulis dengan warna alam biru indigo. Sejak berdiri pada 2007, Kanagut mempertahankan penggunaan batik tulis dengan cantik untuk menjaga ciri khas bangsa Indonesia. Karya Sancaya Rini ini bisa diterima oleh publik karena produk-produk yang dibuat mengikuti perkembangan zaman namun tetap menjaga ciri khas Nusantara. Produk Kanagut terdiri dari blus, dress, kimono, hingga shawl. Produk-produknya dikemas secara menarik dengan gaya urban dan sentuhan elektrik. Penerapan prinsip ramah lingkungan yang dilakukan oleh Kanagus terlihat dari teknik celup tradisional yang mereka terapkan. Selain itu, pewarna yang digunakan juga berasal dari alam seperti daun rambutan, daun mangga, kayu mahoni, hingga kulit rambutan. Tak hanya itu, material yang digunakan pun termasuk material alami seperti katun, linen, dan rami. Sekian analisa kriya Indonesia dari kelompok 5. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.